Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiawati Rohana. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis 9 langkah pengambilan keputusan terhadap kasus 4. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya, nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 adalah kejujuran versus menjaga persahabatan atau kesetiaan, di mana Tari harus menyampaikan kebenaran tentang ditemukannya dompet oleh Rara, atau harus diam saja untuk menjaga persahabatan atau kesetiaan dengan Rara, karena Rara adalah teman baik Tari. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawabannya, pihak yang terlibat dalam kasus 4 antara lain, yang pertama adalah Rara. Dia adalah penemu dompet. Yang kedua adalah Nina. Dia adalah pihak yang kehilangan dompet. Dan yang ketiga adalah Tari. Dia adalah saksi mata. Langkah yang ketiga adalah fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Jawabannya, Rara menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi ketika piket di perpustakaan. Lalu Nina kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Dan Tari melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Dan kemudian pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah, yang mana bisa dilakukan. Jawabannya, dalam kasus ini tidak ada pengujian benar atau salah, karena yang dialami Tari adalah dilema moral, bukan persuasi moral, di mana Rara tidak pernah menekan Tari untuk menutupi perbuatannya. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan. Jawabannya, Tari melaporkan kejadian yang dia ketahui kepada Bu Sri atau pihak sekolah bahwa dompet Nina ditemukan dan diambil oleh Rara adalah benar. Tari pura-pura tidak tahu atau mengabaikan kejadian tersebut dan tidak memberitahukan kepada Ibu Sri atau pihak sekolah dengan alasan mempertahankan persahabatannya dengan Rara. Itu juga benar. Langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Jawabannya, prinsip resolusi yang bisa diambil adalah berpikir berbasis rasa peduli, yaitu bahwa Tari harus memiliki rasa peduli terhadap Nina yang kehilangan dompet berisi uang. Langkah yang ketujuh adalah, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya, opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijak,
yang bisa dilakukan yaitu Tari mendekati Rara secara pribadi untuk menasihatinya dan memintanya mengembalikan dompet tersebut kepada Rara, serta memberitahukan pemahaman kepada Rara bagaimana jika kita yang kehilangan dompet seperti Nina. Apa yang bakal kita rasakan? Dengan demikian Rara tidak akan tersinggung atau marah kepada Tari. Selanjutnya langkah yang ke-8, apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawabannya, keputusan yang dapat diambil adalah mencoba mendekati Rara dan berbicara dengan baik-baik, serta memberikan pemahaman bahwa mengambil barang milik orang lain yang bukan hak kita adalah tidak benar, dan mencoba memberikan pemahaman empati kepada Rara. Bagaimana jika kita yang kehilangan dompet seperti yang dialami oleh Nina? Maka dari itu sebaiknya Rara mengembalikan dompet itu kepada Nina. Langkah yang ke-9 adalah pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari. Jawabannya, pelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan ini adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil akan berdampak negatif atau merugikan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.